Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan upgrade RAM pada laptop tua saya yang sudah generasi kedua menjadi RAM DDR3 8GB. Nah, untuk RAM-nya seperti ini, mereknya Samsung. Untuk packagingnya sederhana. Nah, untuk RAM-nya saya beli di mana? Nah, untuk RAM-nya ini saya beli di Raja RAM Nusantara. Saya beli di toko Orin. Harganya 84.000 karena lagi flash sale nih di 7 Juli 2024 atau 77. Nah, untuk totalnya 83.900 dan ini saya mendapatkan voucher Shopee 7.000, jadi diskonnya 5.000 setelah dipotong biaya admin. Jadi 79.400. Oke, kita langsung eksekusi ke laptop tua ini saya. Laptop tua saya. Oke. Jadi saya balik dulu. Nah, di baliknya ini ada baterai dan ada juga ini grill untuk pendingin. Dan ini ada tulisannya tahun pembuatannya 2011 ya. Jadi untuk Lenovo-nya modelnya G480. Untuk manufacturing date-nya nih tahun 2010 bulan 8. Dan ini nomor serial number-nya dan ada tulisannya dibuat untuk Lenovo Singapura, ini made in China. Nah, seperti pada laptop tua pada umumnya, jadi ini dimensinya sangat tebal sekali. Jadi di kiri ini ada lubang untuk ventilasi dan di bawahnya ini ada VGA, ini port Ethernet dan ini USB 3.1 ya. Ini yang dulu sempat dibanggakan karena dulu beli laptop ini bagusnya 2 port USB 3.1 dan ini dongle mouse Logitech punya saya. Dan di baliknya sini seperti laptop tua, chargernya ini masih bulat dan ada juga port USB yang masih 2.0 dan ada juga slot DVD RW. Nah, untuk belakangnya seperti ini. Jadi untuk membukanya itu nggak seperti laptop zaman sekarang ya yang harus dicongkel untuk membuka semuanya. Jadi laptop ini sistemnya masih tray, jadi masih enak dan baterainya juga baterai yang bisa langsung dilepas itu, tidak baterai tanam. Oke, jadi untuk membukanya di sini ada logo hard disk, RAM dan keyboard, jadi tinggal langsung slide aja. Dan kalau untuk buka keyboardnya ini ada panduannya ya. Jadi ini untuk buka keyboard, ini untuk buka keyboard. Jadi kalau mau betulin keyboard, jadi harus buka semuanya. Jadi karena saya hanya upgrade RAM, jadi saya langsung buka belakangnya aja. Oke, jadi seperti ini penampakan dalamnya dari Lenovo G480. Ini yang 14 inci ya. Jadi ada yang versi G580 itu versi 15 incinya. Jadi di sini tuh ada fan prosesor dan ini ada WiFi dan ini ada hard disknya. Jadi sudah saya upgrade pakai SSD RX7 dan ini baterai CMOS-nya. Dan ini adalah slot untuk DVD RW-nya. Dan ini adalah slot RAM-nya. Jadi RAM-nya ini single channel, sudah saya upgrade sebelumnya di tahun 2016. Ini pakai RAM DDR3L. Jadi aslinya itu RAM-nya nanti saya tunjukkan. Aslinya RAM-nya DDR3, namun karena saya tahun 2016 tuh hanya mengerti kapasitas RAM, jadi cuma 2GB, 4GB, dan 8GB. Maka saya nggak tahu kalau ini ternyata DDR3L. Oke, jadi sebelum upgrade RAM, jadi kita lepas soket baterainya dulu, takutnya ada short komponen atau ada konsleting. Jadi langsung ini ada penguncinya, digeser ke kiri dan ini langsung geser ke kanan dan langsung tarik aja. Oh ya, ini untuk baterainya ini KW ya, jadi hanya bisa bertahan paling lama 1 jam aja.
Oke, ini untuk baterainya kapasitasnya 11,1 volt 4,3 ampere 48 watt hour ternyata. Itu setara dengan 4400 mAh. Tapi karena baterai KW maka kapasitasnya yang terukur di Lenovo Vintage itu separuhnya, jadi 2200. Jadi Lenovo Vintage ini sempat error karena kejadian baterai ini ketika di maksudnya bukan di bypass charging tapi di bypass sampai 60% chargingnya, itu laptopnya tiba-tiba mati. Nah, karena apa? Karena baterainya ini bermasalah, jadi nggak bisa di bypass charging seperti itu. Oke, jadi ini saya taruh dulu. Dan untuk RAM aslinya seperti apa? Nah, seperti ini. Untuk RAM aslinya itu mereknya Hynix. Nah, kapasitasnya 2 GB, PC3 2800S. Ini DDR3 ya, PC3. Kalau ada PC3L berarti DDR3L. Nah, untuk RAM-nya seperti ini, warna hijau senada dengan motherboard-nya. Tapi yang saya upgrade ini mereknya VC Pro. Nah, untuk yang VC Pro ini tulisannya Sodium 3 12800 LV, artinya low voltage. Nah, kalau ini kapasitasnya 1,5 volt yang DDR3 biasa, dan DDR3L ini kapasitasnya, maksudnya bukan kapasitas, maksudnya dayanya 1,35 volt. Jadi kalau DDR3 diberi ke DDR3L, maksudnya dipasang ke DDR3L tuh masih bisa, tapi kalau DDR3L dipasang RAM DDR3 itu nggak bisa. Jadi perbedaan DDR3 sama DDR3L tuh cuman di voltasenya aja. Jadi kalau DDR3 diberi ke, maksudnya dipasang RAM-nya laptopnya DDR3, dipasang RAM DDR3L masih aman. Dan juga untuk DDR3 ini ada dua seri ya. Ada yang 12.800 dan ada yang 10.600. Jadi disesuaikan dengan prosesornya masing-masing. Jadi kalau beli yang terlalu rendah itu nggak apa-apa, jadi prosesornya akan menurunkan kecepatan sesuai dengan kapasitas RAM-nya. Kalau untuk beli yang tertinggi namun prosesornya rendah, itu ikut dari kapasitas prosesornya itu. Oke, jadi untuk RAM-nya seperti ini. Samsung ini DDR3L yang saya beli ya, karena sudah terbiasa pakai DDR3L maka saya belinya DDR3L. Jadi kalau untuk pasang DDR3 sebenarnya nggak masalah, tapi yang dipentingkan kecepatannya 12.800. Oke, jadi untuk RAM-nya seperti ini ya. Nah, saya taruh dulu di sini. Nah, untuk RAM-nya seperti ini. 8 GB 2R kali 8 PC3L. Nah, tadi kan tulisannya PC3, itu artinya DDR3. Kalau PC3L itu artinya DDR3L. Jadi yang ini yang low voltage atau 1,35 volt 12.800S. Oke, ini untuk bagian depannya, dan ini untuk bagian belakangnya. Ini sih nggak ada tulisannya ya, made in mana, cuma ada tulisan SEC seperti ini. Nah, beda dengan ini, kalau ini satu, ini RAM-nya konfigurasinya 1, dan itu ada tulisannya SK Hynix dan ada tulisannya VC Pro. Nah, kalau ini 2 GB sama 1 juga RAM-nya, ini single. Ini untuk bagian belakangnya nih ada tulisannya SK Hynix. Oh, ada tulisannya ternyata. Ini tulisannya 1R kali 8. Nah, kalau ini 2R kali 8. Jadi konfigurasinya 2. Kalau tadi konfigurasinya 1. Oke, kita langsung pasang di slot RAM-nya. Oke, jangan sampai kebalik untuk masangnya. Jadi untuk masukannya tinggal dimasukkan aja, terus lalu ditekan ke bawah sampai bunyi klik. Nah, itu artinya sudah selesai.
Jadi langsung saya pasang lagi tutupnya dan kita coba apakah RAM 8 GB ini bisa dipakai di laptop ini atau tidak. Nah, oke, kita langsung nyalakan laptopnya apakah bisa atau tidak pakai RAM 8 GB di prosesor Intel generasi kedua. Oke, langsung kita nyalakan. Nah, ternyata bisa ya. Kita nunggu bootingnya dulu. Nah, seperti ini proses penggantian RAM laptop Lenovo seri G480 pakai Intel generasi kedua. Nah, kita coba cek dulu di CPU setnya dulu. Oke, jadi saya matikan lampunya karena nggak jelas. Nah, ini oke aja karena kita nggak butuh update. Nah, untuk CPU-nya itu pakai Core Intel i3 2330. Nah, ini tuh 2330M. Sandy Bridge 35 watt. Jadi untuk spesifikasinya ini 2328 ya. Nah, kita langsung ke memorinya. Ini RAM-nya DDR3 1:5. Terus ada juga SPD-nya. Jadi kita mengetahui speednya memorinya itu berapa. Oke, jadi slotnya ini ada banyak, sebenarnya slotnya ada satu. Nah, untuk memorinya ini pakai modulnya 8 GB. Manufakturnya PC3 12800. Manufakturnya Samsung dan ada part number dan ada serial numbernya. Ini dual, maksudnya dual nih. RAM-nya kan tadi 2R/8 kan. Artinya 2. Jadi konfigurasinya dual channel lah gitu. Kalau beda dari RAM 2 GB dan 4 GB yang tadi yang saya pegang itu kan konfigurasinya single. Jadi untuk voltage-nya 1,35 volt semua. Oke, seperti itu. Jadi sudah terbaca ya kalau RAM-nya itu 8 GB. Jadi kita cek di task manager. Nah, untuk task managernya ini RAM CPU-nya dan ada RAM-nya. Nah, RAM-nya ini 8 GB ya. Dan available-nya 5 GB. Nah, untuk speednya ini 1,33 MHz. Jadi untuk RAM-nya ini memang harusnya pakai konfigurasi 10600 agar speednya sama 133 MHz. Nah, untuk RAM 8 tadi itu konfigurasinya pakai 12800. Jadi speednya setara 1600 MHz. Jadi bisa dilihat dari sini ya. Ini contoh RAM 2 GB nya bawaannya itu pakai 12800. Jadi seharusnya speednya 1600 kalau di RAM-nya. Tapi karena keterbatasan prosesor, maka prosesornya hanya mendukung kecepatan 1333 MHz. Oke, itu aja. Untuk slotnya ini satu ya, jadi bukan 1 of 4, sebenarnya hanya satu slot aja. Oke, seperti itu untuk upgrade RAM-nya yang 8 GB untuk laptop Lenovo G480.
Apabila ada pertanyaan silahkan taruh di komentar. Terima kasih sudah menonton.